Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Sukacita Natal tiba di tahun ini bagi setiap kita. Pandemi telah kita lewati dan saya percaya ada cara dan pola Tuhan membawa kita, mengizinkan kita untuk masuk di dalamnya. Sederhana jawabannya, semua tidak akan pernah bisa menghalangi kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Terbukti sampai hari ini kita bisa ada sampai sekarang, semua itu karena kasih Tuhan, pemeliharaannya sempurna, indah dan rapi dalam kehidupan setiap kita. Itu makanya berbahagialah bagi setiap saudara yang hidup dalam perkenanan dan kasih setia Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, di Bontang maupun yang di Jambi, mari kita belajar untuk mengerti bahwa Natal adalah sesuatu di mana kasih Tuhan yang luar biasa dinyatakan bagi manusia. Natal adalah kasih Allah yang ternyatakan dalam kehidupan setiap kita. Itu makanya Tuhan ingin mengajak saudara untuk masuk dan tenggelam dalam kasih Natal atau kasih Yesus Kristus bagi setiap kita. Karena setiap masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan tidak akan pernah bisa menghalangi Allah mencurahkan kasih-Nya dalam kehidupan setiap kita. Makin besar masalah yang Anda hadapi, makin dahsyat dan makin besar pula kuasa Allah yang dinyatakan dalam kehidupan setiap saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, salah satu tujuan Allah datang ke dunia ini dalam bentuk Yesus, dalam rupa Yesus manusia adalah Dia ingin membuat Anda kembali kepada konsep Allah menciptakan manusia pada awalnya, di mana mereka selalu menjadi pribadi yang disebut dengan pribadi yang diberkati. Itu makanya Allah yang Maha Kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin, supaya kita yang tak berdaya menjadi pribadi yang diperkaya oleh Tuhan. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Belum pernah ada pribadi yang rela berkorban menderita seperti Yesus. Dia rela menanggung semua sengsara dan derita selama tinggal di dunia, meninggalkan surga samawi yang begitu indah dan luar biasa, hanya untuk mengangkat derajat kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini bagi kita yang percaya kepada Yesus, tidak punya alasan untuk minder. Anda nggak punya alasan untuk menyerah dengan keadaan dan berkata, ya nasib, mengapa begini? Wah, itu adalah pribadi orang yang tak berpengharapan. Karena Anda di dalam Kristus, Anda punya pengharapan. Yesus telah menjadi pribadi yang rela miskin, supaya berkat sorgawi turun ke atas kita karena Dia menanggung kutuk kemiskinan. Dari kelala, yaitu kutuk, diubah menjadi barah atau baraca, berubah menjadi berkat. Sehingga hidup Anda kemanapun Anda pergi, tidak diikuti oleh kutuk, tapi diikuti oleh berkat. Kehidupan kita menjadi pribadi yang bisa menyatakan kemuliaan Allah, bahwa kita adalah anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Lukas pasal 2 ayat ke-7 dijelaskan bagaimana malaikat sorga menampakkan diri kepada gembala-gembala yang miskin, gembala-gembala di Efrata, Bethlehem yang tidak diperhitungkan, Bethlehem yang terkecil, tapi justru menjadi pusat perhatian Allah lewat malaikat yang menampakkan diri kepada orang-orang miskin golongan gembala-gembala di Efrata. Di Bethlehem itu ada, di Israel itu ada 2 Bethlehem. Bethlehem yang di Zebulon sama Bethlehem yang di Efrata. Bethlehem yang di Efrata adalah sebuah kampung kecil yang jumlah penduduk orang di sananya nggak sampai 1.000 orang, makanya dibilang terkecil. Dan karena nggak sampai 1.000 orang, Bapak Ibu, makanya disebut sebagai yang terkecil dalam kitab Mika pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Di sana dijelaskan bahwa tidak ada yang mau tinggal di sana, bahkan mungkin lebih banyak ternaknya daripada penduduknya. Akibatnya nggak punya satu orang yang mewakili mereka di senat. Mereka menjadi orang yang terkecil di sana. Tapi karena mereka kecil, justru menjadi pusat perhatian Allah yang menjadi gambaran dalam hidup kita. Mungkin hari ini ada orang menganggap Anda kecil, menganggap orang Anda nggak mampu. Tapi lihat, kasih Tuhan tak terhalangi untuk saudara. Dia datang kepada saudara, Dia berikan masa depan penuh pengharapan bagi saudara. Bahkan Dia care dan peduli. You are not nobody, you are somebody. Anda bukan siapa-siapa, tapi Anda adalah suatu pribadi yang berharga di mata Tuhan. Yang itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Sama seperti Dia datang ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, gembala-gembala itu merasa terhormat. Yesus juga datang di istana di Yerusalem. Dia datang tapi di kampung kecil yang tak terperhitungkan di Bethlehem. Dan menarik sekali, di sana pesan Natal itu sampai. Ada seorang yang disebut raja segala raja, justru lahir di kandang dan dibaringkan di palungan. Palungan itu adalah kotak kayu yang dipakai untuk makanan domba atau kambing atau binatang. Dan Yesus dibaringkan di situ. Itu artinya bahwa sekalipun Yesus tertolak, nggak dapat tempat di penginapan, untuk dilahirkan, Dia ada di palungan, tapi lihat, Dia memberikan kehidupan bagi setiap orang. Tempat makan, sesuatu yang penting bagi domba dan bagi pemilik kandang, diberikan kepada Yesus. Itulah bagian terindah dari binatang. Kalau Anda mau jadi pribadi yang mendapatkan kekayaan sejati, belajar seperti Yesus, di mana
Dia bisa lahir di tempat yang kau anggap penting dalam hidup saudara. Dia bisa bertahta di tempat yang kau anggap penting dalam hidup saudara. Sama seperti pemilik kandang memberikan palungan untuk makan domba-dombanya atau kambing dombanya, diberikan kepada Yesus untuk berbaring. Demikianlah apa yang terpenting dalam hidupmu hari ini, berikan kepada Tuhan. Maka lihat, berkat kekayaan sorgawi akan diberikan bagi saudara dalam kehidupan di mana Anda akan dibawa pada next level yang lebih tinggi di tahun 2023. Karena di dalam hidup saudara ada pribadi Yesus yang mengangkat derajat saudara. Jangan sakiti Tuhan, jangan jadi jahat, jangan jahat sama orang. Jangan jadi orang yang degil hati, tapi belajar dewasa dalam Kristus. Biarkan dia lahir di hatimu, di tempat yang kau anggap penting dalam hidupmu. Mungkin selama ini egomu kau anggap penting. Mungkin selama ini pelitmu kau anggap penting. Mungkin hari ini cemarmu kau anggap penting. Serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan bertahta dalam hidup saudara. Dan dia akan memberikan kehidupan Anda yang disebut dengan kesejahteraan yang luar biasa. Berkat Natal jadi milik saudara. Pesan saya dari saudara kekasih, tetap semangat dalam Tuhan. Dan selamat menyambut Natal. Doa saya minta saudara. Haleluya.